Nah, Susi ini diduga telah melakukan kebohongan dalam memberikan kesaksian karena apa yang disampaikan kesaksiannya saat sidang kemarin itu berbeda dengan apa yang telah ditulis dalam BAP, dan si Susi ini terancam terkena pasal pidana dengan kesaksian palsu. Dan kasus Lesti dan Rizky Bilar ini tidak selesai sampai situ saja, karena kan diketahui mereka ini mempunyai berbagai jaringan bisnis ya. Salah satunya soal Leslar Entertainment. Hai, senang sekali bisa jumpa lagi di reactionjapanan.com, tapi kali ini berbeda ya, saya sendiri karena cuaca lagi gimana gitu ya. Seperti biasa kita akan membacakan 5 berita terpopuler di japanan.com dalam satu pekan terakhir. Walaupun gue sendiri, tapi tenang aja, kita bakal tidak ketinggalan informasi kok. Apa saja sih dalam minggu ini yang ramai di dunia pemberitaan tanah air. Salah satunya saya bacakan headline-nya dulu. Ada berita tentang Habib Rizik di mana judulnya bahwa celurit masa pecinta Habib Rizik kepung polisi yang masuk ke pesantren. Kemudian ada juga kabar dari Roy Marten, kemudian ada masih dari kasus Verdi Sambo, dan juga soal honorer ini selalu menjadi berita yang masuk dalam 5 berita terpopuler di japanan.com. Langsung aja di reactionjapanan.com, ini dia kita bacakan 5 berita terpopuler. Berita terpopuler kelima di japanan.com kali ini, bahwa celurit masa pecinta Habib Rizik kepung polisi yang masuk ke pesantren. Jadi kejadian ini terjadi di Pamekasan. Jadi headline-nya, lingkungan pondok pesantren Al-Islah di Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Jawa Timur sempat mencekam pada Kamis 27 Oktober kemarin. Masa mendatangi pondok pesantren Al-Islah mengadang dan mengepung anggota Polres Pamekasan untuk sosialisasi pencegahan paham radikal dan terorisme. Nah, Kabag Humas Polres Pamekasan AKP Nining Diah ini mengatakan peristiwa itu terjadi saat 4 orang seusai menyampaikan sosialisasi pencegahan terorisme di pondok pesantren Al-Islah pada Kamis lalu. Dan mereka ini dihadang saat hendak keluar pondok pesantren oleh warga sekitar. Tapi personil yang jumlahnya hanya 4 orang berhasil lolos dari kepungan massa dengan selamat berkat bantuan pengurus pondok pesantren. Menurut Nining nih ya, pengelola pesantren, sekelompok massa datang ke pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Ali Salim di desa Angsana itu karena salah paham. Massa mendapat kabar bahwa kedatangan polisi tersebut untuk mencegah pengajian yang digelar kelompok pecinta Habib Rizik pada minggu lalu. Jadi kayak semacam ada provokator gitu ya, padahal sosialisasi anti radikalisme, tapi yang nyampe ke massa adalah ada kabar pencegahan untuk kegiatan pengajian. Aduh, berabe juga ya. Padahal keempat polisi itu datang ke pondok pesantren Al-Islah dalam rangka silaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren, sekaligus berkoordinasi dan memberikan penyuluhan tentang pencegahan paham radikal dan terorisme. Ini nih yang harus diwaspadai ya, jadi harus pintar-pintar untuk memilah informasi. Dan ada komentar dari Waldi Walker, kirain Windy Walter. Dia bilang banyak polisi baik, ada juga polisi yang kurang baik kok. Itu disebut sebagai oknum polisi. Para oknum polisi inilah yang membuat kepercayaan masyarakat kurang. Semoga lembaga kepolisian terus melayani masyarakat dengan baik. Amin. Menurut kamu gimana? Tulis di komentar ya. Lanjut di berita terpopuler keempat. Dan berita terpopuler keempat datang dari keluarga Roy Marten, di mana Roy Marten kemarin mendatangi rumah duka mantan istrinya. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu, mantan istri Roy Marten yang merupakan ibu kandung dari Gading Marten, mantan suaminya Gisela Anastasia ini telah meninggal dunia. Beliau adalah Farida Saptiastuti. Jadi waktu kemarin bintang film Cintaku di Kampus Biru itu tiba di rumah duka yang berlokasi di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Jadi Roy Marten terlihat berpenampilan rapi dan ya seperti layaknya orang takziah gitulah ya. Dan terlihat keakrabannya antara mantan suami.
Gimana sih keakraban mantan suami dengan mantan istrinya? Dia langsung memeluk sang putra Gading Martin yang baru saja ditinggal oleh sang ibunda. Kemudian memeluk dan mencium kening putri sulungnya Monique Martin. Dan sesekali si Roy Martin ini mengelus punggung sang putri. Jadi ini menceritakan tentang saat kemarin mantan istrinya Roy Martin meninggal, kemudian Roy Martin datang ke rumah duka untuk proses pemakaman. Kami turut berduka cita atas meninggalnya mantan istri Roy Martin yang sekaligus sebagai ibu kandung dari Gading Martin. Tapi perlu menjadi contoh yang baik ini ya, meski mereka sudah mantan istri dan mantan suami, tapi hubungannya masih cukup akrab gitu sih. Ada komentar dari netizen, sepertinya banyak, cuman baca sendiri aja ya deh ya. Langsung aja klik di beritanya di cpnn.com. Lanjut di berita terpopuler ketiga. Berita terpopuler ketiga di cpnn.com masih tersambo-sambo nih ya. Kamarudin Simanjuntak mendapatkan info intelijen begini soal Susi ART Verdi Sambo. Jadi kemarin waktu sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua, itu kan sidangnya menghadirkan saksi yang merupakan ART dari keluarga Verdi Sambo bernama Susi. Nama Susi ini sampai trending di media sosial Twitter karena kepolosannya dalam menyampaikan keterangan atau kesaksian yang dipertanyakan oleh para hakim dan juga jaksa penuntut umum. Nah, Susi ini diduga telah melakukan kebohongan dalam memberikan kesaksian karena apa yang disampaikan kesaksiannya saat sidang kemarin itu berbeda dengan apa yang telah ditulis dalam BAP, dan si Susi ini terancam terkena pasal pidana dengan kesaksian palsu. Kita bacakan langsung saja. Jadi kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak, udah tahu dong pasti yang ngikutin berita ini, menilai kalau asisten rumah tangga Verdi Sambo itu si Susi memberikan kesaksian bohong di persidangan. Susi sebelumnya bersaksi atas terdakwa Barada Richard Eliezer alias Barada E dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang jelas keterangan Susi itu keterangan yang ngarang. Si Kamarudin Simanjuntak bilang begitu. Selain Kamarudin, tim kuasa hukum dari Richard Barada Eliezer, Barada E, ini juga menilai kesaksian yang diberikan Susi ini adalah bohong. Bahkan sempat bertanya, mohon izin kepada Susi bertanya apakah saudara Susi memakai handsfree atau alat monitoring gitu ya, yang mungkin jawaban dia dikendalikan oleh pihak-pihak yang di belakang begitu. Itu seperti dugaan kuasa hukumnya Barada E, tapi dia menjawabnya tidak yang mulia. Dan ini rame di media sosial Twitter dan juga TikTok. Komentarnya pada lucu-lucu deh ya. Dan salah satu komentar yang masuk di jpnn.com itu ada yang dari Rausiah Isah. Sehat selalu Pak Komarudin, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Pak Komarudin dimanapun berada, amin. Orang seperti Susi itu harus dilaporkan karena memberikan kesaksian palsu. Berbuatlah yang baik dong Susi, itu bekal kamu untuk di akhirat loh. Si netizen mengingatkan begitu kepada Susi. Kemudian ada juga si Devi Felicia. Assalamualaikum. Tegakkan keadilan, semoga Bapak selalu diberi kesehatan, kekuatan demi bangsa dan negara ini. Semoga bisa terkuak kasus Sambo. Lanjut nih soal beritanya ini ya. Kamarudin menyoroti penampilan Susi yang mendadak mengenakan jilbab saat bersaksi di persidangan. Karena diketahui semua ajudan-ajudan Verdi Sambo yang ada di rumah itu kabarnya kalau tidak salah ya, itu tidak ada yang beragama Islam. Nah, menurut informasi yang diperoleh pria berdarah Batak itu, Susi dalam keseharian tidak pernah memakai kerudung loh. Nah, informasi tambahan itu menurut Kamarudin, menurut yang saya dapat dari intelijen, dia atau Susi tidak pernah pakai kerudung. Dia menduga Susi sengaja mengenakan kerudung lantaran diduga menyembunyikan sesuatu di dalam jilbab saat memberikan kesaksian. Nggak ada yang tahu ya, entah itu pakai headset atau apa. Tapi kan yang namanya orang berjilbab masa dibuka di tempat umum, kan nggak mungkin. Begitu ceritanya. Bagaimana komentar kamu? Langsung aja tulis komentarnya di komen bawah ini. Lanjut di berita terpopuler kedua.
Dan kabar terpopuler di jpnn.com pada minggu ini yang kedua adalah kabar gembira untuk honorer. Ini jadwal penyerahan SKP3K. Ini di Makassar ya, seluruh tenaga honorer di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan yang sudah dinyatakan lulus seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 2021 akan segera menerima SKP3K. Ini disampaikan oleh PLT Kepala BKD Sulawesi Selatan Imran Jauzi yang menjanjikan penyerahan SKP3K paling lambat akhir November 2022. Ayo, siapa yang P3K? Pantau ya beritanya di jpnn.com. Jadi Imran ini bilang kalau saat ini BKD Sulsel sudah menerima hasil verifikasi dari BKN Regional Makassar. Nah, SK saat ini sedang dalam proses pemberkasan akhir. Begitu selesai Pemprov Sulsel langsung menyerahkan pertengahan November ini atau paling lambat akhir bulan. Katanya ya akhir bulan November. Menurutnya proses pemberkasan SKP3K Sulsel tahap kedua ini memang tergolong lama verifikasinya di BKN Regional Makassar. Jadi setelah ini tahapannya selesai di BKN, BKD melanjutkan dengan sistem pemberkasan termasuk di dalamnya kutipan SK penempatan P3K di masing-masing instansi. Bagaimana, sudah deg-degan belum yang para P3K? Dan ada beberapa guru P3K yang komentar ya. Si Vera Sanggalangi, dia bilang semoga kami sebagai tendik itu tenaga pendidik ya, bisa ikut juga P3K yang sudah lama mengabdi selama 17 tahun masih, tapi statusnya mungkin masih honorer ya. Terus ada juga, nah udah sih itu aja. Tapi menurut kamu gimana? Siap-siap buat calon P3K di Makassar bakal segera mendapatkan SK ya dari BKN setempat. Lanjut, kita ada di puncak acara reaction jpnn.com di berita terpopuler pertama. Dan yang pertama, apalagi kalau bukan soal Leslar alias Lesti Bilar yang kemarin terjerat kasus KDRT yang sudah sampai ke penetapan tersangka Rizky Bilar kemudian dicabut oleh Lesti Kejora. Ini sungguh mengejutkan dan bikin para fans Lesti kecewa. Lesti bilang, saya tidak butuh fans karena saya tidak meminta mereka untuk makan. Dan kasus Lesti dan Rizky Bilar ini tidak selesai sampai situ saja, karena kan diketahui mereka ini mempunyai berbagai jaringan bisnis ya. Salah satunya soal Leslar Entertainment yang dikabarkan bubar. Rudy Salim ungkap fakta ini. Ternyata, jadi Rudy Salim ini adalah pemegang saham pertama kali ya. Kita baca aja beritanya. Leslar Entertainment ternyata sudah menghentikan kegiatan bisnisnya setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga mencuat ke publik. Ini diungkap oleh pengusaha Rudy Salim sebagai investor. Si Rudy Salim ini ternyata investor di Leslar Entertainment saat berbincang dengan Mary Riana. Tahu dong Mary Riana, siapa itu motivator wanita cantik, hebat, dan berprestasi. Dalam video yang tayang di YouTube pada Jumat lalu, Rudy mengatakan kegiatan bisnis Leslar Entertainment dihentikan sementara waktu. Menurutnya, masalah yang dialami Lesti Kejora dan Rizky itu sempat membuatnya pusing tuh kan. Masalah rumah tangga, kemudian menjalar kemana-mana, punya bisnis bareng, bisnisnya juga ikut tersendat ya. Gimana ya kalau udah hubungan profesional kecampur dengan hubungan personal, itu emang rada-rada susah gitu ya nggak sih? Terus lanjut, menurut Rudy Salim, masalah yang dialami Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu sempat membuatnya pusing. Bahkan salah satu partner perusahaan saya punya pasangan berantem, saya juga yang masalah. Jadi kan yang masalah si Leslar, tapi yang pusing si Rudy Salimnya, investornya. Gimana nggak geram dia yang punya duit terus kemudian bisnisnya jadi tersendat gara-gara masalah personal hubungan suami istri. Itu tuh emang bikin pusing. Sahabat Raffi Ahmad itu lantas menjelaskan keberadaan dirinya di Leslar Entertainment. Sebenarnya saya investnya di Leslar Entertainment ya, kayak holding company yang membawahi Leslar Metaverse. Tahu dong Leslar Metaverse yang kemarin sempat viral
gara-gara dia menciptakan apa sih itu tuh yang Leslar Metaverse mungkin fans Lesti lebih tahu kali ya. Nah, Leslar Metaverse ini berisi Leslar Store, Leslar Mart, dan rencananya akan dikembangkan lagi. Hebat juga ya bisnisnya. Namun Leslar Entertainment kini resmi dibubarkan. Catat nih, manajer Rizky Bilar Boril mengatakan bahwa salah satu alasannya karena tidak ada pemasukan, tapi punya karyawan, punya tanggungan, punya biaya bulanan yang harus dikeluarkan. Mungkin ya itu keputusan yang terbaik ya. Kami tidak bisa meneruskan, artinya memang Leslar Entertainment sudah dalam kondisi seperti ini. Sekian. Bagaimana komentar netizen? Nih, Selfie Rompas bilangnya doa terbaik buat Papa B dan Bunda Lesti. Maksudnya itu Bilar ya? Oh emang ada panggilnya gitu? Ingat banget. Bunda Lesti semangat maju terus, semoga LE tuh Leslar Entertainment ya tetap jaya. Kami setia dukung Leslar, biarkan orang-orang yang syirik, iri, dengki, doakan mereka. Masih fansnya si siapa namanya? Lesti dan Bilar ya. Oke, itulah tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com minggu ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bagaimana tanggapan kalian? Tulis komentar semuanya di bawah komen YouTube ini. Saya Tika Biantoro mohon pamit. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan download aplikasinya di App Store dan Play Store. Sampai jumpa, saya Tika Biantoro.